Program naturalisasi timnas Indonesia saat ini memang menjadi perdebatan. Terdapat opini yang berbeda di masyarakat. Beberapa pihak tidak sepakat dengan program naturalisasi yang dilakukan PSSI karena sudah terlalu banyak. Seperti yang diungkapkan oleh anggota 10 DPR RI, Anita Yakobaga belum lama ini. Anita berharap program naturalisasi dapat disudahi dan PSSI fokus untuk mencari talenta di dalam negeri. Hal ini ia sampaikan ketika rapat permohonan naturalisasi ke Vindix, Estela Lupati dan Noelia Tomu pada Senin, 4 November 2024. Untuk Kemenpora dan PSSI, kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet, kenapa kita harus ambil dari luar terus? Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Jadi saya sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil rakyat Indonesia, saya ingin mengatakan bahwa Menpora harus betul-betul membidik atlet-atlet Indonesia yang punya kemampuan, dan kalau kita bisa membanggakan Indonesia dengan anak-anak kita sendiri, kenapa kita mesti ambil dari luar baru kita bangga, ya kan? Pernyataan itu kini memicu amarah dari fans timnas Indonesia yang terkenal militan dan tak pandang bulu saat mendukung timnasnya. Apalagi ada yang mencoba mengganggu fokus timnas Indonesia untuk mengejar mimpi mentas di Piala Dunia. Lalu bagaimana respons dari PSSI? Apakah benar ini akan menjadi yang terakhir? Namun sebelumnya please like, subscribe dan komen, serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update berita-berita timnas Indonesia dari channel ini. Terima kasih. Mendengar kabar tersebut, PSSI tak tinggal diam. Respons berkelas pun diberikan oleh Exco Arya Sinulinga dengan memamerkan hasil survei dan indikator di unggahan Instagram pribadinya. Tak banyak basa-basi, langsung dikasih bukti. Kelas ini mah tak sekedar asal ngomong kayak Bu Anita, namun disertai data. Telak nggak tubuh? Anda mungkin pandai dalam politik, tapi sepak bola lebih dari sekedar bisa lari dan menendang saja. Kecerdasan taktikal, kedisiplinan, juga menjadi satu hal penting yang harus dimiliki seorang pemain sepak bola. Dan masih banyak lagi faktor-faktor penting penunjangnya, internal maupun eksternal. Sebenarnya ibu lupa atau tidak tahu bagaimana awal mula Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia? Hal pertama yang dibenahi adalah passing, kontrol bola, dan cara menendang bola, yang merupakan teknik dasar dalam sepak bola. Itu artinya, pemain-pemain kita untuk saat ini memang belum mampu bersaing kalau pengen mentas di Piala Dunia. Ah sudahlah, paling ibu juga nggak bakal tahu kalau dijelasin tentang detail-detail sepak bola, atau mungkin bahkan nggak mau tahu. Udahlah Bu, urusi saja bidang yang Anda kuasai. Urusan sepak bola, kami sudah punya Pak Erick Thohir dan jajarannya, yang sudah teruji dan jelas berkompeten di dunia sepak bola. Jadi maaf, kami sebagai pecinta sepak bola, sudah tidak butuh orang seperti Anda. Tugas Anda hanya cukup menyetujui saja pas rapat di DPR. Itu akan lebih kami hargai dan hormati. Enak kan Bu? Malah jadi ringan tugas Ibu. Pun kalau Ibu ingin tenang, dengan numpang popularitas timnas Indonesia, kami juga tak ada masalah kok. Sah-sah saja. Terserah Ibu mau bagaimana caranya. Mau pansos dengan pura-pura menyanjung dan memuji setinggi langit timnas Indonesia, atau gimana kek? Itu Ibu yang lebih tahu. Tapi, kalau nggak ngerti bola, mending diam dan setujui saja deh. Daripada ngomong panjang lebar dan sok keras, nanti malah blunder kemana-mana. Emang Ibu nggak tahu ya, ganasnya fans timnas kalau timnas Indonesia kami disenggol. Apalagi nyenggolnya ngawur tanpa data. Ibu nggak tahu apa yang terjadi dengan wasit Ahmad Alkaf dan Federasi Sepak Bola Bahrain. Kemana aja Bu kemarin? Sesibuk itu ya, sampai nggak tahu. Sudah ya Bu ya, besok-besok lagi jangan diulangi. Besok-besok kalau mau ada rapat lagi, minimal riset dulu ya Bu, biar nggak kelihatan minim pengetahuannya tentang timnas Indonesia. Salam akal waras Ibu. Hasil survei dari indikator menyebutkan kepuasan masyarakat terhadap program naturalisasi mencapai 71%. Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI menilai hasil survei tersebut merupakan bentuk dukungan dari masyarakat. Artinya kinerja kami mencari pemain berkualitas, itu disetujui masyarakat Indonesia.
Artinya, kami bekerja dengan benar. Dulu pun ada naturalisasi, tapi masyarakat tidak tahu kualitas. Sekarang kami memilih pemain tidak main-main. Ada yang bilang kami cuma fokus di timnas senior. Padahal pembinaan usia muda sudah kami lakukan juga. Baru kali ini Indonesia masuk di Piala Asia dari semua kelompok usia. Itu artinya kita di jenjang yang benar, ucap Aya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengemukakan mayoritas warga Indonesia mendukung kebijakan naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia yang dilakukan oleh PSSI dengan angka mencapai 71,5%, ungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam acara pemaparan rilis Temuan Nasional Indikator Politik Indonesia bertema sikap publik terhadap kebijakan naturalisasi pemain timnas. Survei nasional itu dilakukan dengan populasi seluruh warga Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sebanyak 1.200 orang atau responden yang memiliki toleransi kesalahan, margin of error, sekitar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Kualitas kontrol terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dan tidak ditemukan kesalahan berarti. Burhanuddin menjelaskan, dari hasil survei tersebut diketahui bahwa sebanyak 53,7% warga mengetahui tentang naturalisasi, sedangkan yang tidak tahu sebanyak 46%. Ketika responden ditanyakan mengenai sikap mereka terhadap kebijakan naturalisasi, mayoritas menyatakan setuju dengan angka 71,5%. Dari sisi jumlah banyaknya pemain naturalisasi, mayoritas warga juga setuju, yakni mencapai 54,5%. Warga yang setuju tidak mempermasalahkan banyaknya pemain naturalisasi asalkan bisa meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Sementara, warga yang menilai jumlah pemain naturalisasi timnas sudah terlalu banyak dan seharusnya memprioritaskan pemain didikan asli Indonesia, mencapai 31,5%. Sedangkan mayoritas warga yang menilai permainan timnas saat ini sudah bagus, mencapai 80,3%. Hal itu berarti bahwa kebijakan naturalisasi pemain mendapat pengakuan dari mayoritas warga dalam urusan memperbaiki kualitas permainan timnas. Udah jelas belum ini, Bu Anita? Silahkan dikaji. Bagaimana guys menurut kalian? Kalian termasuk dalam golongan mana nih? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.